Ya, langsung ke Mas Raymond. Kebijakan ini apakah akan semakin meningkatkan UMKM, menaikkan harkat dan juga derajat UMKM, atau mempercepat revolusi lokal istilahnya ya, Mas? Ya, revolusi lokal itu non-profit saya ya, untuk membina UMKM secara gratis lagi dibentuk. Saya ada ngutip pidato dari Pak Jokowi, saya lihat di satu video gitu, dia bilang, ekonomi digital harusnya menciptakan ekonomi baru tanpa membunuh ekonomi lama. Jadi saya mau coba artiin pemikirannya beliau. Misalnya dengan TikTok masuk, bilang kan narasinya UMKM terancam. Korelasinya menurut saya adalah barang yang terlalu murah. Lama-lama konsumen yang biasa di offline, di UMKM, pelan-pelan ke online semua, pelan-pelan. Ditinggal dong, karena di online jauh lebih murah, jauh lebih bagus, jauh lebih apa. Dan itu kalau terlalu cepat dan dibiarkan terlalu lama, menurut saya behaviornya bakal stick. Behavior konsumen itu bakal semuanya pindah dari UMKM offline ke online gitu. Nanti ada yang bilang, aduh UMKM harus adjust dong, mereka harus belajar digitalisasi gitu. Lebih mudah dikatakan dibanding dilakukan. Saya first hand ngelatih orang yang benar-benar dari pendidikan SMP gitu, sampai ngerti Instagram, ngerti marketplace, ngerti e-commerce, itu butuh waktu yang lumayan lama gitu. Jadi kalau saya lihat dari perspektif asumsi ya, perspektif dari pemerintah adalah harus di slow down the process. Gimana cara semuanya catch up dulu, mengejar, gimana cara gak ada yang tertinggal, dan harus dijaga barang-barangnya itu tidak, menurut saya concern yang paling utama tuh barang-barangnya tidak predatory. Karena cepat atau lambat, dikasih satu tempat barangnya sangat murah, semua bakal ke sana. Yang lama-lama ini ditinggalkan, yang lama ditinggalkan mereka nggak punya market. Saya pakai analogi yang simpel aja, itu pas kepikiran pas lihat pidatonya Pak Jokowi sih. Oke, pertanyaan yang sama Mas Bima Laga. Akan terkejarkah kalau bicara tadi mengejar UMKM ini dengan adanya peraturan ini dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat, Mas? Iya, saya rasa tugas UMKM ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya dari sisi pemerintah, stakeholder, swasta, dan juga semua lapisan masyarakat. Nah, tadi saya sempat menjelaskan waktu kita offline bahwa sebelumnya UMKM itu saat berjualan pertama kali, dia akan berjualan ke inner cycle-nya. Jadi antar teman, dia mengupload status sosial media dia, tapi belum bisa payment di situ. Makanya saya bilang social commerce tuh sebenarnya udah lama gitu. Tetapi setelah dia ada yang beli dari update status dan kenal, selanjutnya adalah dia berjualan dengan orang yang dia tidak kenal. Dalam hal ini adalah di marketplace gitu. Baru habis itu insya Allah nanti dia bisa ekspor. Nah tetapi yang terjadi sekarang dari sosial media kan langsung loncat nih. Ya karena di social commerce algoritmanya udah bisa langsung melihat semua nih gitu. Nah persiapan itu tentunya membutuhkan juga persiapan dari UMKM itu sendiri. Baik itu dari sisi marketing, dari sisi pengiriman produk, delivery, logistik, dan yang lain-lain. Nah pengaturan inilah yang dilihat pemerintah mesti ikut mengatur. Makanya di dalam aturan ini harus dilihat secara holistik bahwa aturan ini juga mengatur satu, marketplace tidak boleh menjadi produsen. Udah jelas, sehingga source of barangnya tidak hanya dikuasai oleh satu aja. Yang kedua, social commerce tidak boleh menyediakan payment, ya kan? Jadi dia harus menjadi satu entity terpisah. Yang kedua, jangan salah. Yang ketiga adalah kita juga ada pengaturan untuk cross border kan, transaksi langsung. Transaksi langsung dengan nominal minimal 100 US dollar itu dilarang, diperbolehkan nanti kalau ada positive list, yang dimana itu harus ada pengajuan dan dilihat dari pemerintah bahwa barangnya tidak ada di Indonesia sehingga diperbolehkan. Dan sekarang de minimis kita tuh sudah paling rendah. De minimis itu kalau misalnya arus barang kirim langsung, kita itu sekarang lebih dari $5, kurs sekarang 17.500 ya, orang masih mikirnya kurs 10.000 ya. Udah 75.000, itu kita sekarang sudah bayar pajak. Yang artinya kalau kita beli let's say di platform luar negeri, itu pemerintah sudah dapat benefitnya. Nah, pengaturan ini adalah untuk menciptakan, tujuannya adalah untuk menciptakan lokal ekosistem dan mudah-mudahan dengan pengaturan ini UMKM juga bisa meng-create value. Ya, itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau kita compete dengan hanya mengandalkan perlindungan tanpa ada kita meng-create value, kita juga tidak akan bisa catch up. Terima kasih. Terakhir Pak Usman, nasib UMKM apakah pasti pesimis akan semakin membaik dengan adanya aturan ini Pak?
Iya, saya kira pemerintah optimistis ya bahwa UMKM kita bukan cuma terlindungi ya lewat peraturan ini, tetapi juga lewat kebijakan yang lain ya ini yakni upgrade kapasitas UMKM untuk memasuki pasar digital. Saya kira UMKM kita ini akan tumbuh secara baik begitu. Baik. Oke, kita akan tunggu bagaimana ke depannya, tapi terima kasih sekali lagi Pak Usman Kansong, terima kasih Mas Raymond, terima kasih juga Mas Bima Laget sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Pemirsa, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.